Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Desmarnana dari Farmasi Reguler semester 2 akan mempresentasikan materi tentang obat-obat yang mempengaruhi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada jantung. Jantung memiliki 5 fase, diantaranya fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Fase 0 atau yang disebut dengan depolarisasi cepat. Sel semula dalam potensial membran istirahat yang sebenarnya mengalami depolarisasi setelah mendapat arus depolarisasi dari sel di sebelahnya. Tingginya konsentrasi ion Na+, ekstrasel, serta peningkatan konduktansi kanal ion Na+, memicu perpindahan Na+ ke dalam intrasel. Hal ini meningkatkan potensial membran istirahat ke arah positif secara lambat, sehingga mencapai ambang batas voltase. Pada saat yang sama, konduktansi ion K+ berkurang. Selanjutnya adalah fase 1 yang disebut juga dengan repolarisasi inisial. Ketika kanal K+ terbuka sehingga ion K+ masuk ke dalam sel. Yang selanjutnya yaitu fase 2 yang disebut dengan fase plateau, yaitu ketika ion Ca+ masuk secara perlahan sehingga memperlambat repolarisasi dan memicu fase plateau. Kemudian fase 3 yaitu yang disebut dengan repolarisasi, yaitu ketika peningkatan konduktansi ion K+ dan penurunan konduktansi ion Ca++. Yang terakhir yaitu fase 4, yaitu ketika potensial membran istirahat yang sebenarnya yang merefleksikan tingginya konduktansi ion K+, serta kadar Na dan Ca++ yang rendah. Sistem kardiovaskular yang kedua yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada prostanoid, nitric acid, peptida vasoaktif, dan yang terakhir ada endothelium derived hyperpolaring factor atau EDHF. Sistem kardiovaskular yang ketiga yaitu ada sistem syaraf, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Dan yang terakhir yaitu ada ginjal. Kemudian ada obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung. Yang pertama itu ada glikosida jantung, yaitu untuk menghambat natrium pada membran jantung sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Contoh obatnya adalah digoxin dan dikitoksin. Yang kedua yaitu ada simpatomimetika, yaitu berfungsi untuk meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung dan hanya diberikan secara intravena. Contoh obatnya yaitu dobutamin. Gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan atau organ. Gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu yang pertama ada peningkatan kontraktilitas sel otot jantung, yang kedua ada penurunan beban kerja jantung, dan yang terakhir ada pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Selanjutnya yaitu ada obat antiaritmia, merupakan gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduktivitas elektrik. Malfungsi dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, dan pengaturan dan tempat asal impuls. Kemudian klasifikasi obat aritmia. Yang pertama itu ada kelas 1 atau pengoblok kanal ion natrium, yaitu bekerja menghambat kanal ion natrium yang tergantung volatase. Contoh obatnya yaitu ada procanamid, lidocaine, dan flecainid. Kemudian kelas 2 atau beta blocker untuk menstabilkan ritme denyut jantung. Obat ini memperlambat konduksi sel jantung. Contoh obatnya itu ada propanolol. Yang selanjutnya yaitu ada kelas 3 atau penghambat kanal ion kalium. Berfungsi untuk menghambat kanal ion kalium sehingga memperpanjang fase repolarisasi dan memperpanjang durasi potensial aksi tanpa mempengaruhi depolarisasi. Contoh obatnya yaitu ada beryllium, amiodaron, dan satolol. Selanjutnya yaitu ada kelas 4 atau penghambat kanal ion kalsium. Fungsinya untuk memperlambat konduksi sel jantung melalui nodus dan meningkatkan periode refraktori. Contoh obatnya itu ada verapamil. Yang terakhir yaitu ada contoh obat aritmia lainnya. Yang pertama itu ada adenosin dan yang kedua ada digoxi. Digoxi merupakan obat alternatif yang digunakan untuk mengontrol kecepatan denyut ventrikuler dalam fibrinasi atau getaran cepat pada atrium. Selanjutnya yaitu ada obat antihipertensi. Yang pertama itu ada obat yang mempengaruhi resistensi perifer. Contohnya yaitu alpha blocker, kalsium antagonis, dan golongan nitrat. Kemudian yang kedua ada obat diuresis. Contohnya itu ada thiazid, furosemid, dan diuresis hemat kalium. Yang ketiga yaitu ada obat yang mempengaruhi sistem renin angiotensin. Contohnya itu ada antagonis reseptor angiotensin 2. Kemudian yang keempat ada obat yang mempengaruhi curah jantung. Yang pertama itu ada non-selective beta blocker dan yang kedua ada selective beta blocker. Kemudian obat yang terakhir ada obat yang bereaksi pada pusat. Contohnya itu ada central blocker. Selanjutnya yaitu ada obat yang mempengaruhi hemostatis. Merupakan proses fisiologi untuk mencegah pendarahan dan menjaga aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian pendarahan oleh
vasokonstriksi, dan koagulasi. Kemudian obat antigregasi platelet yaitu antara lain ada dipiridamol, tirofiban, dan eptifibatid. Selanjutnya yaitu ada obat antikoagulasi, contohnya itu ada heparin, warfarin, dan dikumarol. Selanjutnya agen trombolisis yaitu yang pertama generasi pertama yaitu streptokinase dan urokinase. Kemudian generasi kedua alteplase, duteplase, dan reteplase. Selanjutnya yaitu ada obat untuk terapi anemia. Kondisi di mana kadar hemoglobin plasma di bawah normal. Anemia terjadi bila kadar hemoglobin darah di bawah nilai 120 gram per liter untuk wanita dan 130 gram per liter untuk pria. Klasifikasi berdasarkan morfologi eritrosit dan kadar hemoglobin. Yang pertama yaitu ada anemia normositik normokrom, yaitu disebabkan oleh kehilangan darah akut atau hemolisis atau penyakit kronik, misal kegagalan sumsum tulang, gagal ginjal. Contohnya yaitu anemia aplastik, gangguan pada sel induk di sumsum tulang belakang yang dapat menimbulkan kematian. Yang kedua yaitu ada anemia makrositik normokrom, yaitu disebabkan oleh gangguan sintesis asam nukleat DNA pada kondisi defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Contohnya yaitu ada anemia pernisiosa, terjadi kegagalan sel periota lambung dalam memproduksi faktor intrinsik B12. Yang terakhir yaitu ada anemia mikrositik hipokrom. Ini terjadi pada anemia defisiensi zat besi, kehilangan darah kronik, dan gangguan sintesis globin. Yang terakhir yaitu ada obat penurun kadar lipid. Kenaikan kadar LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat meningkatkan risiko penyakit jantung iskemia. Penyakit tersebut terjadi karena plak intima pembuluh darah yang menebal, yang dinamakan ateroma. Pembuluh darah tersebut bisa pecah dan terjadi trombosis, sehingga menyebabkan infark miokardial. Yang pertama ada HMG atau reduktase inhibitor. Contoh obatnya adalah vastatin, simvastatin, dan pravastatin. Yang kedua ada resin pengikat asam empedu. Contoh obatnya ada kolestiramin dan kolestipol. Yang ketiga ada golongan fibrat. Contoh obatnya ada clofibrat, fenofibrat, gemibrozil, dan ciprofibrat. Dan yang terakhir ada nicotinic acid. Contoh obatnya ada asam nikotinat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.